Betawi. Halo guys, aku dapat paket isinya celana. Aku beli celananya di Trinity Konveksi. Ayo kita lihat. Ini guys, celananya bagus juga ya. Halo guys, aku mau coba-cobain dulu nih. Satu, ukurannya sih 16. Kita coba ya. Hai guys, pesanan ini udah sampai. Mau dicoba ya? Sama juga mau dicoba. Dia cantik kejauh. Jangan lupa beli celana di Trinity Konveksi. Dadah. Gue udah kayak nyenterin mau ada maling gitu ini. Iya. Heran nggak? Konten gua kali ini agak sedikit lumayan harus punya nyali sih. Karena gua sama dua teman gua ini mau coba bagaimana sih rasanya di salah satu tempat yang konon banyak warga sekitar bilang tempatnya lumayan seram atau bisa dibilang sangat angker. Banyak yang bilang tempat ini di siang hari pun rasanya udah gak enak sih. Jadi kita coba untuk beranikan diri, gua sama dua teman gue ini untuk merasakan suasana di malam hari. Walaupun sebenarnya kita awalnya masih setengah-setengah sih, karena jujur kita pun masih ngerasa takut di sini, apalagi gua. Kita udah masuk ke gangnya nih. Ya gua pikir sih ini bukan gang ya, jadi ini jalannya menuju ke arah Gunung Kapurnya. Tapi gua ngerasa kayak disambut sama beberapa makhluk yang nggak bisa dilihat sih. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum. Telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi ada di gunung apa sebutannya? Gunung Kapur. Gunung Kapur di daerah Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Yang mana katanya tuh di sini tuh banyak cerita-cerita yang cerita banget. Ya, Cerita mitos-mitos masyarakat. Banyak mitos-mitosnya gitu, banyak yang bilang
Jadi sekarang meren kita mau ya lihat-lihat aja lah. Nggak pengen ganggu sih, cuma pengen lihat aja di sini kayak gimana sih suasananya. Benar Nanti- atau tidaknya? Nanti kita ceritain dah pengalamannya. Yuk. Akhirnya gua sama teman-teman gua udah sampai di Jembatan Kuning. Yang konon jembatan ini adalah titik awal kita atau pintu masuk menuju ke makhluk atau tempat-tempat yang ada di sini. Ya kita udah jauh dari keramaian dan kita udah sebenarnya di sini kita bertiga udah grogi, udah mau balik lagi. Cuman karena udah nanggung, udah setengah jalan, jadi kita untuk memutuskan untuk tetap lanjut. Tarik nafas dulu, ini ngap nih. Mau dibikin berapa pertanyaan? Sini aja, Oke, nyampe mentok. Iya. Oke, jadi sekarang istirahat dulu lah, kita sebat dulu. Oke, jadi sekarang istirahat dulu lah, kita sebat dulu. Baru aja kita berhenti untuk ngaso atau untuk santai beristirahat, kita udah disambut sama salah satu makhluk penunggu di sana. Dia menampakkan dirinya menyerupai bola api. Oke, jadi sekarang istirahat dulu lah, kita sebat dulu. Karena tadi lumayan jauh sih dari soalnya kan ini lokasinya di sebelah jalan menuju salah satu pabrik terdekat di Desa Nambo ini, pabrik pengolah limbah. Jadi agak jauh juga dari pos satunya sampai ke daerah gunung sini. Lu kan ini Wan nih, Iya. banyak sering main ke sini nih, banyak teman di sini. Emang cerita-cerita apa sih di sini biasanya? Ya, gue juga dari warga kali ya. Nah. Dengernya juga. Jadi banyak mitos di sini tuh. Jadi kayak ada orang kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek kesini malam-malam. Cuman tahu-tahu udah nggak ada gitu, hilang gitu, nggak tahu kemananya. Tapi Terus? nggak balik apa gimana? Ya dari situ juga gue kurang tahu, kayaknya emang dibikin sesat aja gitu kayaknya. Tapi real itu. Real kalau itu ceritanya. Temen gue sendiri, kakeknya gitu. Oh, kakek dia. Iya, temen gue. Sampai sekarang tuh kagak ada tuh. Kalau sekarang udah ketemu sudah lama ketemunya juga. Oh, tapi akhirnya ketemu ketemunya gitu. bukan di daerah sini lagi gitu, ketemunya di belakang gunung ini pokoknya gitu. Cuman posisinya udah nggak ada gitu. Udah meninggal. dia udah meninggal gitu. Jadi maksud tuh dia punya kebun di sini apa gimana? Iya gitu, jadi kayak Oh, biasa dia nani di sini, iya. tapi nggak pulang-pulang. Mm. Waduh. Dulu juga udah dicariin katanya sama Ah. keluarganya kesini ramean, cuman nggak ada hasil. Ya udah gimana lagi, mau pasrah aja. Kayaknya emang banyak ini sih, banyak misteri ya di sini. Gimana? Selain itu ada lagi cerita-cerita selain itu? Ada, gue dengernya juga dari warga juga ya. Ah. Gue juga nggak tahu bener apa enggaknya, makanya nanti kita kesana aja ya. Jadi ceritanya tuh ada kebo ireng gitu ya. Hah? Kebo ireng. Jadi bentuknya tuh kebo gitu. Iya. Cuman gede. Ukurannya itu lebih dari kebo biasanya lah. 2 kali lipatnya apa 3 kali lipat Itu juga, tuh- gue nggak tahu. Itu tuh apa tuh maksudnya? Kebo tuh ngapain? Ya mungkin penunggunya apa gimana gitu ya. Gue juga nggak kurang paham sih. Dia suka nampakin nggak? Biasanya nampakin juga buat nakut-nakutin orang aja gitu, dengernya gue ceritanya. Gua makin penasaran nih jadinya. Jadi dia selain nampak gitu, maksudnya pernah ada kejadian nggak orang ketemu langsung terus gimana gitu? Iya pernah ada kejadian gitu. Jadi yang suka ke gunung nih ya, kayak orang tua gitu lah ya, Iya. yang udah biasa.
dia tuh jadi lagi ke gunung jalan, posisi itu lagi sore hari kalau nggak salah, apa siang gitu, siang bolong, gue juga kurang tahu itu dari situnya. Cuman jalan gitu, di depannya itu ada yang itu kayak gitu, si kebo irengnya itu. Nah dari situ kan papasan, cuman namanya orang gitu ya takut ya, kok kebo ini Kaget ya? iya, kebo itu jadi kagak kayak biasanya gitu ukurannya. Udah gitu matanya juga katanya merah. Merah? Iya. Nyala gitu? Terus ya gimana ya namanya orang ini, cuman kelanjutannya gue kurang tahu juga dari warga-warga itu ya. Berarti masih misteri ya? Iya masih misteri sih, makanya nanti kita explore aja dulu gimana rasanya, apa bener apa enggaknya. Oke. Jadi gitu teman-teman, jadi sekarang kita mungkin mau lihat lebih lanjut di sekitaran sini kayak gimana suasananya. Ya kalau ketemu sih janganlah Ya jangan sampai dah. janganlah. Ngeri juga Kita mau lihat-lihat aja emang kok bisa sejiper itu, emang kayak gini tuh kayak gimana di sini tuh gitu. Mau ikutan? Ya masuk. Gaskun. Setelah gua beristirahat tadi, gua sama kedua teman gua ini melanjutkan perjalanan ke dalam, semakin dalam ke gunung ini. Suasana di sini sangat gelap, gelap banget. Gua sampai merasa kayak banyak ada yang ngeliatin gitu. Bahkan bukan cuman gua aja, tapi teman-teman gua juga sepanjang perjalanan ini sependapat sama gua. Cuman gua agak sedikit heran nih. Kamera gua mendadak ini kan udah fokus ke muka ya. Autofokus ke muka, lu pada ngerti kan? Tadi autofokus ke mukanya bukan ke lu berdua. Nanti aja dah. Biarin semua pasti ya. Tapi nanti aja dah. Pas buat nanti. Jangan sangat lagi. Yang ke atas itu. Iya nih di sini nih. Ini sih tempat apa, Wan? Di banyak yang bilang ini tuh tempat bertapa, apa sih namanya itu, nyembah gitu Ini apa? disebutnya. Sugihan. Iya pesugihan gitu di sini tuh nih. Jalannya ke sini nih, cuman sekarang udah nggak ada. Dulu tuh di sini tuh ada kayak Sajian gitu. sesajen gitu ya. Nggak paham juga nih maksudnya orang tuh biar apa gitu ya. Oh gitu. Jalannya tuh ke sini nih. Seingat gua. Berarti sekarang kayaknya udah jarang yang kesini lagi berarti kali ya? Iya kayaknya nggak tahu pindah kemana. Dulu tuh soalnya masuknya juga batu gitu ya, batu tuh dua, cuman lubangnya tuh kecil gitu, sempit buat masuknya itu. Tapi bisa masuk orang situ dalam. Nah itu makanya dari situ Tapi pesugihannya tuh masuk ke situ apa di depannya doang? masuk ke dalam. Ini nggak tahu ya kalau misalnya ada kayak mantra mungkin ya, jadi bisa langsung ke dalam apa gimana. Luar biasa di sini, banyak misterinya ternyata ya. Parah nih sini nih. Kita cari lagi dah. Yuk. Tadi denger batuk gak lo? Iya. Denger ya? Batuk denger kan? Asli. Lu mah kagak, bukan rekayasa sih. Kita cari lagi dah. Yuk. Baru tempat yang konon kata orang banyak sesajennya, kita udah disambut dengan suara batuk. Wah, gua sih udah mulai jiper sih. Ini ular apa, Wan? Enggak nih, gua maksudnya Kita Ngerinya nemu bukan kita nemu apa-apa ular, ya. kita nemu ular. Wan coba pakai jangan lampu jauh, Wan. Terlalu terang, Wan. tangkep jangan.
Jangan, biarin Hon. aja ya. Biarin aja. Kita nggak ganggu Ini yang gua ngeri itu. hewan-hewan. Iya, hewan. Oh, masih Baru 200 meter kita jalan, gua nemuin ular yang aneh. Sumpah. Dari zaman gua kecil sampai sekarang, gua kalau seandainya nemu ular, biasanya mereka itu menghindari dari manusia. Cepatlah. Ini santuy banget. Berasa ini kalau menurut gue sih aneh sih, hitungannya sumpah. masih kejaga. Tapi ini mah ular ini kan ular nggak gigit gitu. Nyigit cuman ya gatal gitu. Gue jiper banget tuh kalau sama ular, serius. Nggak usah tangkap kali ya, udah biarin aja ya. Takut gue. Gue baru mau ngelangkah hampir keinjek anjir. Udah harus lihat-lihat lagi bang. Ini Lu mau naik ke atas jangan ke atas deh, kita cerita di sini aja. Sebenarnya tadi udah, kanan. kalau menurut gua sih kayaknya kita nggak boleh diterusin lagi sih. Mending balik. Balik lagi maksudnya. Dia tahu itu jembatan. Iya. Apa mau ngerekam jembatannya dulu? Jangan ke jembatannya dulu kan dekat itu. Nanti langsung kita balik lagi. Anjing kaget nih. Enggak. Kaget aja sama. Gue serius gue ular takut banget gue. Itu kita udah disuruh buat balik lagi soalnya. Merekam di sini apa di jembatan kuning lagi? Ya. Yuk. Gue masih suka penasaran aja. Karena kita semua udah ngerasain hal yang aneh dan memang benar rasanya bahwa di sini itu berat. Jadi kita putuskan untuk balik lagi. Karena gue juga udah ngerasa sama teman gue ini yang satu udah nggak akan beres kalau seandainya dia harus dilanjutin. Sesampainya kita di jembatan kuning, gue ngerasa ada sesuatu yang lewat dan gue minta buat teman gue untuk nyorotin ke jembatannya. Di situ kita semua panik, asli panik. Suara ketawa. Sip, udah dapet. Yuk. Pasti sajen. Apaan itu? Bekas sajen. Bekas sesajen. Iya. Oh, Ini apaan Wan? Ini nih bekas sajen nih. Lah tadi nggak ngeh ya? Lah iya, tadi kita masuk kagak tahu. Kagak kelihatan tadi. Ini sajen nih biasanya. Kalau mungkin orang tua dulu mah beda kali ya. Iya. Kayak ngehormatin bro. Ya ngormatin yang di sini gitu, yang Iya. udah beda alam. Ya gitu dah. Ayo dah. Tanda-tanda mereka semakin sering nih munculnya nih. Jadi gua sama temen-temen gua ya untuk memutuskan buat harus balik sih. Karena sepertinya mereka nggak mau diganggu sih. Karena gila sih, ini pengalaman berharga banget sih. Jadi gua sama teman-teman gua nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi sih. cuy. Gue ngerasa kayak ada yang diikutin dari belakang loh. Ini kagak denger compire. Dia sembrono sekali bicaranya. Oh cewek itu sebenarnya kan buat cewek. Oke. Udah pakai. Nanti nunggu 5 tahun. Baru tinggalin. Ya kali anjir. Tahu ini ya. Itu sekali lagi.
Sini. Iya. Bertiga ngobrolnya apa? Ya sih kata gue bertiga. Kamera taruh aja. Jadi perasaan lu berdua gimana tadi? Pas kita udah nyoba lewat jembatan kuning, terus lewat batu yang konon kata orang katanya sebagai tempat pesugihan, dan ada rasa-rasa yang aneh nggak menurut lu berdua? Jadi gua kalau dari awal pas baru masuk jembatan kuningnya, sebelum masuknya aja hawa gue tuh udah beda gitu. Terus dada gue juga nggak tahu kenapa, emang kayak gitu apa gimana gitu ya, apa emang namanya di gunung apa nggak tahu. Gue juga ya awal masuk aja gue udah kayak gitu. Menurut lu gimana sih? Kalau gue sih dari awal kita masuk tuh ya, dari awal sini tuh itu biasa. Terus udah masuk jalan sini, lihat mobil tuh, Ya. itu udah teng gitu. Tentu gimana? Jelasin lah. Sama orang yang nggak tahu kayak gua kan gimana? Iya. Jadi kepala gue tuh kayak kosong, tapi nggak apa sih istilahnya, kayak pusing tapi nggak pusing gitu loh, setengah pusing. Kepala gue udah setengah pusing gitu tuh. Kalau ibarat sakit kepala migrain kali ya? Migrain enggak. Terus? Ini tuh kayak Terus lu bilang kayak pas lu kalau misalnya kurang darah nih, lu duduk tiduran terus lu bangun kan kayak agak kunang-kunang gitu. Iya. Nah itu hampir kayak gitu. oh, Rasanya tuh kayak gitu. Jadi udah berat gitu ya. Iya, udah berat. Terus Napala tuh. kita jalan pas di gang itu tuh, jembatan kuning. sebelum jembatan. Oh, sebelum jembatan gangnya. Sebelum jembatan udah kayak ada udah beda nih orangnya. Gue mulai berat kepala, kayak gimana ya, pundak gue itu berat aja gitu kerasanya pas yang gue nunjukin tempat kayak pesugihan itu tadi. Apalagi ditambah tadi kayak ada orang batuk, padahal nggak ada yang batuk di kita kan. Saya di sini banyak misterinya ternyata ya. Parah ya sini. Kita cari lagi dah. Tadi denger batuk gak lo? Iya. Denger ya? Ada suara batuk. Terus apa lagi nih? Dari luar. Iya, kalau pas di gangnya tuh udah beda hawanya. Itu gue di situ udah keringetan. Sementara kan kita jalan masih lurus ya, Iya. belum terlalu nanjak, belum terlalu berat lah. Iya. Tapi gue udah keringetan. Jadi kayak anjir panas banget hawanya. Panas itu beda loh. Iya. Kayak panas gitu. Terus udah sampai jembatan, jalan tuh di situ itu biasa lagi. Nyampe jembatan tuh kayak apa sih? Kita datang ke suatu yang gapura gimana sih? Gapura. Iya, beratnya pintunya aja gitu. Nah. Pintu ininya, pintu apa sih? Itu masuk. Kalau kayak ininya mah di dunia, Iya. bukan dunianya kita, tapi dunianya lain gitu. Jadi Pintunya gitu. Di jembatan tuh gue ngerasa kayak udah ini banget, kayak disambut apa? Tapi bukan disambut positif. Iya. Nah, terus kan di jembatan berhenti dulu ya. Iya. Itu gue udah gak nyaman. Ya waktu kita Ngobrol itu. podcast ngobrol itu, pertama. ngobrol. Itu gue udah gak nyaman. Makanya ngerokok tuh kan Ya relax. ya tadinya buat relax. Ya, tapi kagak. Tapi kenapa kalau seandainya lu nggak nyaman, kenapa lu nggak bilang sama kita, coy kita berhenti aja langsung kita balik lagi? Karena Tapi gue kira tadinya mau gitu. Heeh. Tapi gue pikir lagi perasaan doang beren. Iya. Gue pikirnya ya kayak guanya aja berlebihan. Gue pikirnya Iya. gitu. Iya. Ya gue coba lagi, gue jalan. Terus pas udah deket tempat itu tuh, tempat yang lu bilang pesugihan, Ya. itu udah beda banget. Itu gue udah kayak banyak banget yang ngeliatin. Udah bukan Aslinya udah kayak bukan makhluk kasat mata lagi, udah bukan kayak gitu. Udah bukan kita doang, men. Kan kitanya aja nggak ngeliat gitu. Ditambah suara batuk. Iya, gue penasaran Gua itu juga yang denger. batuk.
Nah, lu denger kan? Gue denger, gue diem. Cuma dia bocah malah ngomong, goblok. Iya, maksudnya gue penasaran gitu, apa ada yang batuk, apa emang ada orang di situ. Emang kenapa At, kalau seandainya lu misalnya nih, kan mungkin Siwan nggak tahu, gua nggak tahu. Kalau misalnya lu di suatu tempat terus lu dengar sesuatu, apa mendingan diomongin apa mendingan nggak usah? Kalau buat gue jangan. Kenapa? Misalnya kita mau banyakkan sekalipun, ketika kita merasakan sesuatu yang aneh, ganjil, kayak contoh suara batuk tadi kan ya, mendingan pendam dulu dah. Karena gue udah ketahuan, gue udah jiper, gue udah takut, udah was-was, udah deg-degan gitu. Jangan sampai yang gue rasa tuh kebagi sama yang lain. Kalau semuanya ngerasa yang sama kan, gimana perjalanan kita? Ribet. Pasti. Jadi kalau udah Jadi lebih baik satu orang yang jiper. tapi diem. Kalau dia takut diem. Tapi gini kalau gua ngerinya juga ya, kalau lu yang diem gitu, jadi ngerinya juga lu jadi yang ke bawah gitu. Nah, gitu. Nah, kalau untuk itu, Solusinya gimana? maksud gua diem tuh, jadi dia kayak ikut apa ya? Kalau misalnya cerita kan, otomatis kayak seolah-olah mengajak lu ngerasain apa yang gua rasain. Ya. Nah, dibalikin. Jadi kita takut. Tapi kita jangan cerita dalam arti kita harus ngikut ke perasaan-perasaan lu yang nggak ngedenger apa-apa. Oh, berarti kita harus ikut seneng gitu ya. Nah, tapi itu jangan dirasa dulu, cukup tahu dulu, pendam dulu, ikut aja apa yang teman-teman rasain selama mereka masih positif. Nah, Pas udah turun, udah di tempat yang sekiranya udah rame, udah nyaman lah, baru cerita. Anjir, tadi gue ngerasa gini-gini. Jadi kalau misalnya pas masih di situ kita nggak bagi ketakutan, malah kata gue malah kacau sih jalanan. Jadi apalagi kita emang ekspedisi, ya. emang Jadi nyari. semuanya jadi ngerasa takut. Ya, udah jadi gitu. Ya. Sana. Ya, makanya gue diem. Ini si goblok pada ngomong. Tolong emang. Gue orangnya penasaran asli. Enggak ada, kalau dia sih Bener. orangnya blak-blakan, ciplak-ciplok. Kalau gue udah lagi Gua diam tuh kalau jadi mulut gue tuh suka pengen ngejeplak aja gitu, kagak mau diem teh gitu, pengennya ngomong mulu anjing. Ya gitu kan sebenarnya gue udah pengen ngajak balik lagi, cuma kan kita baru jalan segitu kan ya kali gitu. Iya. Gue Dia juga segitu aja baru jalan ya. deket lah gitu ibaratnya berapa Iya. meter lah. 200 meter, 200 meter. Gue juga mikirin lu pasti pada pengen lanjut, pada pengen nyari tahu apa lagi tuh. Gue sebenarnya udah pengen balik. Nah, terus Dan- apa? Pas waktu kan lu udah ngerasa agak sedikit peningnya di situ ya di awal gang. Terus lu ngedenger suara batuk-batuknya. Terus di mana lagi yang ngerasa aduh, udah mulai nggak kuat deh gitu. Temu Ya. ular. Ular. Kalau gue pas gue senterin ke arah yang sebelah itu gunung sebelah Nah, berarti sama kayak gua, Wak. itu. Gua- Tapi Penasaran. juga gue pengen Nah. ke sono, tapi gimana ya, Nah, itu. takutnya gak bener gitu kan. Satu ini ada yang pengen ini kan, satu ini ada yang pengen ini, satu ini ada yang pengen ini. Ketika bercerita, tiba-tiba gua sama teman gue yang satu lagi ngelihat sekelebatan makhluk yang gua nggak bisa dijelasin sih. Nggak apa-apa. Kita di sini. Tapi alhamdulillah kita udah maksudnya udah di sini, nggak di dalam. Lu boceng nggak lihat? Boceng nggak lihat ya? Gua harap sih keambil sih. Ya anjir, hasil merinding gue anjing. Itu tempat apa? Nggak apa-apa, maksudnya jangan sana. Kenek-kenek tuh jagain di sini ah. Enggak, ini udah perbatasan rame, Wan. Maksudnya nggak apa-apa. Ya rame lagi kita masih Lanjut lagi. Tadi tiba-tiba terang bangsat. asli. Tiba-tiba terang. Gua harap sih ini recordnya bagus ya, jadi kelihatan tadi Itu baik. gunung, leuweung loh, hutan. Belakang kita ini tuh terang. mendadak terang. Ya Itu ampun. kita di sini cuma bertiga dan kita lagi nggak megang apa-apa ya. Ini nggak ada rekayasa sama sekali. Gua masih niat ngeliat jelas. Nah, langsung
Ituan sama kayak gua pas di gunung sebelah. Iya sih ada rasa ada sesuatu di sana, penasaran banget ya. Jadi Iya. kita pengen kesana banget kan, sama kayak gua berarti. Penasaran pengen sono, cuman ini dia nih udah ini lemah bahasanya mah. Ini Gitu. ya kalau gua sih orangnya nggak bisa maksain juga. Iya, Cuman gue takutnya ntar udah ke depannya malah nggak bener gitu, takutnya ada apa-apa, makanya mending balik mundur aja deh udah. Soalnya parahnya ular tuh. Gue satu emang basicnya takut banget sama ular. Takut banget tadi udah lemes banget. Dengkul bukannya lebay ya maksudnya, ya emang kerasanya gitu gimana. Dengkul tuh udah lemes banget. Yang kedua tuh kayak, nah ini mah bukan kebetulan ini mah. Jadi kayak sengaja apa si ular itu teh. iya, Soalnya kan Soalnya langsung motong jalan gitu. iya, kayak ibarat terus tuh pelan lagi. kayak nggak boleh kesini gitu. Kan ular biasanya ketemu orang takut dong. Nah, bener. Iya. Langsung set gitu. Nah, Ini Enggak, kagak dia kan santuy banget. jadi pas kita udah nemu si ular itu, kita tinggalin, kan emang jalannya pelan ya. Pas kita udah maju lagi, Iya, terus kan kita lihat-lihat sebelah ya. iya, Lihat-lihat kita itu sebelah. pokoknya nggak jauh dari situ ya. ya nggak jauh lokasinya juga dari si ular itu tuh. Anjir, merinding asli. Kayak gak jauh dari tempat lokasi si ular itu teh, pas balik lagi nggak ada gitu, udah dicariin itu nggak tahu. Kita nggak nyampe 10 menit lah, 7 menitan ya. Iya. 7 menit lah. 7 menit kita cuman dari pas ketemu ular itu, terus kita balik lagi ke tempat yang sama. Kalau misalnya secara logika itu kita masih bisa nemuin ularnya lagi dong. Bener nggak? Iya. Apalagi jalannya pelan ya. Iya. Itu hilang. Itu hilang. Nggak ada. Tapi alhamdulillah sih ini depan rame. Iya. Seneng gua. Rame Masih- juga, belakang kita mah beda. Emang di sini masih kawasan pabrik sih sebenarnya. Ini gunung juga tempat kayak pabrik mengolah semen gitu, nyari bahan baku semen. Kapur. Iya, dari batu kapur kan. Nah iya. Dari batu kapur. Nah, jadi dari pas ular itu lu udah merasa nggak kuat gitu At. Udah. Makanya kan tadi gua udahlah. Ayolah udah balik. Nah, kalau lu sendiri Wan, sebenarnya kalau seandainya si Miat masih sanggup, lu mau melanjutin apa ada di mana momen saat lu ngerasa nggak kuat kayak si Miat? Ya kalau gue mesti lanjut, nyampe udah nggak kuat gue. Tapi sekarang lu masih kuat. Masih sih, masih penasaran juga, tapi blending terus ini. Gimana ya? Berani tapi takut gitu. Nanti cahaya apa? Baterainya habis aja. Ini cahaya, lampunya redup. Mendingan cahaya HP lu deh. Jadi kalau seandainya next time ada ekspedisi lagi, Tuan, Do, ya yang bikin lu penasaran mau ke arah mana nih yang tadi? Buat Iwan gue masih tetap gunung sebelah itu. yang gunung sebelah Ya, ya. Kalau penasaran gue di situ. kalau lu At, Sama sih. Cuma gua nggak tahu enggak. Takutnya gua takut pingsan atau takut apa. Apa-apa Takutnya gitu. tinggalin. kalau menurut tips lu deh, kalau seandainya mungkin ada yang kayak iseng kayak kita, gue sih jatuhnya kita itu kayak iseng sih, maksudnya hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ini cuman jatuh buat tujuan tertentu doang. Kalau Konten. seandainya lu jangan jelas terlalu jelas anjir. Kalau misalnya ada orang lain nih mau kesini dengan tujuan sama nih Art, tips lu apa Art? Perbaikin niat. Kesini mau ngapain? Perbaikin niatnya lah. Contoh dong, yang jelas perbaiki niatnya, maksud niatnya apa, kayak gimana? Kalau lu kesini cuma mau kayak bener apa? Kayak soal nyari Penasaran. pembuktian ya, penasaran nyari pembuktian. Janganlah. Karena setahu gua gitu ya, yang gue juga dengar nggak tahu banget gitu. Katanya kalau yang niatnya begitu malah pasti ketemu. Takutnya apa sih itu? Iya. Biasanya apa sih kalau yang emang niatnya begitu banget? Iya. Niatnya kuat banget, kayak dalam hati itu nantangin apa? Emang bener apa? Coba gue mau lihat, kalau lihat pasti gue gitu. Itu janganlah. Jangan sok nantangin dah. Iya.
masing-masing aja gitu. Kalau misalnya dari luan tipsnya, kalau seandainya ada yang pengen sosokan kesini, tips lu apa nih biar lancar, aman, kayak gimana? Ya assalamualaikum aja udah gitu. Assalamualaikum, yang sopan datangnya, Ya, yang jangan sopan. jangan sembrono gitu. Ya, sembrono. Terus apa Dan lagi? jangan merusak alam. Iya betul tuh, benar. Karena nggak suka pasti dia kalau kita ngerusak juga. Kalau seandainya, sorry nih, kalau misalnya kita kan kebutuhan, kalau seandainya mau buang air kecil gimana? Ya numpang-numpang aja gitu, tapi kalau bisa mah tahan deh sampai pulang. Sakit dah lu. Kalau nggak bawa botol kosong. Iya, itu Kan mah yang bisa ngeri buat juga, minum ya. ngeri juga ini. Bisa buat minum. Masalahnya tempatnya juga begini gitu, Iya. takutnya Tuh. kencing sembarangan. Nah, jadi malah membawa petaka gitu, malah diikutin lo sampai rumah, sampai jiper-jiper lu nyewa kiai Habib kan tahu ini. Jadi kalau kesimpulan dari gua sendiri, berarti kalau seandainya lu mau entah di ekspedisi, entah mau konten, entah tujuannya apapun, ke tempat yang menurut orang, menurut warga setempat memang sedikit bilang angker, perbaiki niatnya, jangan sembrono, jangan merusak alam. Apalagi? Udah itu aja ya. Prepare. Usahakan kondisi badan dalam keadaan fit, jangan terlalu, kalau misalnya lu lagi sakit gak enak badan, jangan terlalu maksain, yang ada jatuhnya nanti lu, Nambah sakit. nah itu nambah sakit. Iya, Kalau sakit gampang gitu jadinya lu ketarik aja lu. Ngeri kan. Kalau sakit ilmiah sih ke dokter bisa. Kalau Udah sakit gitu jalannya juga kan kagak mulus gitu, Iya. bebatuan. Nah, ya udah, mungkin sekian dulu guys untuk explore kita di Gunung Kapur, Desa Nambo. Kalau seandainya lu mau lanjut ke part 2-nya, kalau misalnya udah tembus sampai 1000 sama banyak komentar dari lu, dukungan dari lu semua, insya Allah gua bersama tim bakal ngusahain buat part 2-nya. Oke? Part 2 sih berarti sambungan ini dong. Atau enggak untuk Explore selanjutnya lainnya. explore lainnya, Tempat lainnya. atau mau lanjutin lagi ke gunung sebelah, nggak apa-apa sih ya Wadi? Iya sih bener, pengen, Iya kan? tergantung ini dia. Kayaknya gue gak ikut dah. Iya. Iya. Masa Kan gua duaan doang. Kan banyak kan anjir nanti. Oh banyak kan ayo. Iya. Oke guys, jadi kali ini aja kita ya tutupan dulu. Gitu ya. Iya betul. Jadi udah nyampe sini aja nih ya, buat ngejelasin tentang Gunung Kapurnya. Mungkin nanti lagi kita ketemu. Jadi gimana Bapak Mia? Ya sampai ketemu di Video selanjutnya. video selanjutnya di lain tempat yang pasti asik, pasti menarik. Mudah-mudahan sih, bukan pasti ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kalau bisa ini aja komen di bawah ya. Ya, kasih masukan lah. Kasih masukan apa Kita tempatnya di mana gitu. Butuh masukan, butuh Tempat saran. rekomen. Ya. Yang menurut kalian serem-serem lah gitu. Iya. Tapi jangan terlalu serem banget dah. Kasian nih temen gua. Aduh. Ya, segitu aja, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Nah, benar. Oke. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.